Halo, kembali lagi bersama saya Julban Boyong Masloman dan dalam video kali ini saya ingin memberikan sebuah panduan tentang bagaimana menggunakan SK Edit. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengiriman pesan secara terjadwal, baik itu melalui WhatsApp dan juga ada melalui SMS. Nah, ini tampilan awal dari SK Edit. Kita harus membuat akun terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih sign in with Facebook atau create account. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat akun bisa klik di sini lalu mengisi data sesuai yang dibutuhkan mulai dari nama, email dan seterusnya. Nah, setelah akunnya sudah jadi, teman-teman tinggal pilih sign in. Oke, saya mau coba untuk masuk terlebih dahulu. Jangan lupa kita centang eh, kotak di bawahnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Nah, di sini kita bisa memilih penjadwalan secara otomatis melalui beberapa pilihan di sini. Ada WhatsApp Business, WhatsApp biasa, SMS, email, call atau panggilan dan juga Facebook. Nah, kali ini saya ingin mencontohkan untuk menggunakan WhatsApp biasa. Jadi kita tinggal tekan di menu WhatsApp, kemudian kita enable terlebih dahulu accessibility. Ini aksesibilitas ya. Kita nyalakan dulu. Oke. Nah, kemudian di sini kita tinggal pilih yang pertama itu penerimanya ya. Jadi ini bisa kita tambahkan kontak personal maupun grup ya. Jadi kalau kita tekan di bagian sini, dia akan menuju ke WhatsApp dan kita bisa memilih nomor dengan dua cara. Yang pertama itu kita bisa searching ya, kita bisa searching melalui pesan baru misalnya, kita pilih kontaknya, misalnya yang nomor satu ini. Atau cara yang kedua adalah kita bisa langsung memilih dari history chat ya. Misalnya history chat seperti ini. Itu bisa langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah sempat chat dengan seseorang lalu mungkin belum sempat menyimpan nomornya, itu bisa langsung. Jadi tidak harus tersimpan dulu kontaknya asalkan nomor tersebut sudah pernah melakukan chat dan ada di history chat. Jadi kita tinggal pilih dari situ. Nah, kemudian di sini kita tinggal isi pesannya. Misalnya selamat pagi. Ini saya hapus dulu ya. Ini cuma contoh saja. Nah, kemudian menariknya di sini juga kita bisa kirim gambar ya. Kita bisa pilih gambar baik itu melalui foto ya atau kita ambil dari galeri misalnya. Misalnya saya ambil dari galeri. Nah, kemudian kita tentukan schedulingnya ya. Schedulingnya itu bisa kita pilih per hari. Ini per jam maksud saya, per jam, per hari, bisa per minggu, per bulan ataupun per tahun. Jadi kita hanya perlu kalau misalnya kita ingin melakukannya secara terus-menerus berarti kita pilih saja yang per hari. Jadi setiap satu hari dia akan mengirim lagi. Nah, untuk schedule-nya, waktunya kita bisa atur tanggalnya di sini. Misalnya kita ingin dari tanggal berapa sampai di jam berapa misalnya. Jadi kalau misalnya kita pilih contoh saat ini adalah jam 11.19 dan kita pilih repeatnya adalah daily, berarti besoknya dia akan melakukan pengiriman di jam yang sama dan seterusnya. Jadi kita tinggal satu kali setting saja. Nah, kemudian ada menu Ask Me Before Sending. Ini adalah nanti kalau misalnya kita aktifkan di sini, setiap kali dia mau mengirim pesan itu dia bertanya dulu. Jadi ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dia langsung terkirim saja, berarti kita matikan yang ini. Nah, kemudian di sini ada warning ya, warning time selection, ada requirement. Ini ada pemberitahuan tambahan dari aplikasinya. Dia bilang di sini bahwa sebaiknya kita menonaktifkan disable lock screen ya. Jadi kalau misalnya layar HP kita terkunci dengan pola atau pin, itu pesannya tidak akan terkirim. Jadi dia hanya akan terkirim apabila handphone kita dalam keadaan tidak terkunci ya. Jadi kalau misalnya pun
layarnya mati ya, tidak digunakan, tapi dia tidak terkunci dengan pin ataupun pola, maka pesannya tetap akan terkirim. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan lock screen, itu otomatis ya kita harus masih ada istilahnya, masih ada manualnya gitu ya. Jadi di setiap mungkin di jam-jam tertentu di mana kita akan mengirimkan pesan, kita harus pastikan bahwa handphone kita dalam keadaan tidak terkunci layar. Nah, setelah itu kita tinggal tekan centang di bagian kanan atas. Oke. Nah, ini yang tadi yang disable screen lock. Kalau misalnya kita mau ganti, berarti kita pilih change screen lock terlebih dahulu. Atau kalau misalnya kita rasa tidak masalah kalau misalnya nanti kita bisa buka sendiri layarnya, berarti kita pilih saja ignore add-on risk. Nah, ini karena saya bicara sudah terlalu lama, dia sudah lewat masa pengirimannya ya. Jadi saya harus majukan lagi ke 21 lah. Nah, selanjutnya kita tinggal cek di bagian menu di sudut kiri atas dan kita pilih pending ya. Nah, ini dia jadwalnya akan terkirim di jam 11.21. Nah, sementara di handphone saya ini menunjukkan jam 11.20. Kita tunggu saja dulu. Nah, ini sudah jam 11.21 dan pesannya mulai terkirim secara otomatis. Jadi cara kerjanya dia akan men-search secara otomatis kemana pesannya akan dikirim. Lalu dia akan pop up keluar ya. Nah, lalu kemudian nanti dia muncul di keterangan bahwa aplikasinya sudah terkirim. Jadi kita bisa lihat juga di sini yang mana yang berhasil, yang mana yang violet, yang mana yang kita hapus. Oke, jadi seperti itu aja untuk penggunaannya. Nah, aplikasi ini penerapannya itu di WhatsApp biasa ya, bukan di WhatsApp robot yang sudah teman-teman install atau di WhatsApp Business. Jadi penerapannya hanya di dua WhatsApp ini saja, di WhatsApp Business ataupun WhatsApp biasa. Nah, kita juga bisa buat di SMS, email. Tapi kalau untuk Facebook kayaknya saat ini tidak bisa ya. Mungkin lagi ada pengembangannya juga, atau mungkin ada diblok ya oleh Facebook itu sendiri. Tapi kalau di WhatsApp dan SMS itu bisa jalan. Oke, jadi seperti itu aja untuk tutorialnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.